Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Uni Soviet membantu Indonesia merebut Irian Barat. Buat kalian yang baru saja datang di channel ini, silahkan tekan tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Satu subscribe dari Anda, 1000 penyemangat bagi saya. Oke, lanjut videonya. Uni Soviet mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan tertarik dengan misi Soekarno untuk membebaskan seluruh Hindia Timur dari pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan terbuka dan bantuan persenjataan Moskow terhadap Jakarta memaksa Belanda untuk bernegosiasi di meja perundingan. Tak seperti perjuangan pembebasan negara-negara jajahan Inggris yang akhirnya diberi jalan untuk merdeka dan membentuk negara baru, Indonesia benar-benar harus melawan Belanda dalam perang 4 tahun untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya. Pada Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Papua. Pemerintah Belanda beralasan bahwa pulau dan suku-suku yang mendiami Papua memiliki kebudayaan mereka sendiri yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya. Presiden pertama RI Soekarno yang memimpin gerakan kemerdekaan Indonesia membuat misi pribadi untuk membebaskan wilayah yang saat itu disebut sebagai Irian Barat dari kekuasaan Belanda. Pada awalnya ini adalah upaya yang sia-sia, kata Clarich van den Hengel, seorang peneliti dan ahli Indonesia yang tinggal di Den Haag, kepada RBTH. Awalnya, Amerika yang telah membentuk NATO mendukung Belanda, sedangkan Stalin tidak peduli dengan Indonesia yang berada jauh di Khatulistiwa. Upaya Soekarno untuk membebaskan Irian Barat dimulai dengan melakukan negosiasi bilateral langsung dengan Belanda. Ketika langkah ini gagal, Indonesia kemudian mencoba untuk menggalang dukungan di Majelis Umum PBB. Namun, hal ini pun terbukti sia-sia. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno yang memiliki kecenderungan jiwa sosialis yang kuat melakukan kunjungan pertamanya ke Moskow. Di Moskow, sang presiden pertama RI membahas sengketa negaranya dengan Belanda, yang kemudian disebut sebagai sengketa Irian Barat. Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev yang mendukung gerakan anti-kolonialisme di Asia dan Afrika dengan cepat mengumumkan dukungannya terhadap Indonesia yang pada waktu itu tengah berupaya mendapatkan dukungan di PBB. Moskow juga mulai mempersenjatai angkatan bersenjata Indonesia. Dari akhir 1950-an hingga akhir masa kepemimpinan Soekarno pada 1966, Uni Soviet telah memasok Indonesia dengan 1 kapal penjajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kapal torpedo bermotor dan kapal meriam, serta kendaraan-kendaraan lapis baja dan amfibi, helikopter, dan pesawat pengebom. Situasi benar-benar berubah ketika Indonesia dipersenjatai oleh Soviet, kata van den Hengel. Belanda sudah kalah perang dengan rakyat Indonesia dan tidak siap untuk berurusan dengan tentara Indonesia yang dilengkapi dengan senjata modern. Dengan dukungan persenjataan Soviet, Indonesia memulai kebijakan konfrontasi dengan Belanda pada tahun 1960. Satu perjuangan yang suci, bulan yang kita harus meyakinkan dan yakin pula bahwa itu peperangan, tapi peperangan atas dasar kita diperangi, peperangan kita atas dasar kita diduduki bagian wilayah kita dengan kekuatan senjata. Peperangan yang demikian itu adalah satu peperangan yang suci, yang orang yang kotor di dalam peperangan demikian itu adalah satu peperangan yang suci dan syahid. Satu peperangan daripada syahadat syahadat. Konfrontasi antara Indonesia dan Belanda melibatkan kombinasi tekanan diplomatik, politik, dan ekonomi, serta kekuatan militer yang terbatas. Tahap akhir konfrontasi memaksa invasi militer berskala penuh, suatu rencana beresiko yang akan memaksa Amerika untuk campur tangan dan
membantu sekutu NATO mereka. Nikita Khrushchev menggambarkan peristiwa yang berujung pada konfrontasi ini dalam memoarnya. Saya bertanya kepada Subandrio, seberapa besar kemungkinan kesepakatan dengan Belanda bisa tercapai? Tulis Khrushchev. Dia menjawab, tidak terlalu besar. Saya bilang, jika Belanda tidak bisa bersikap rasional dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang pada batas tertentu bisa berfungsi sebagai medan pembuktian bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat tempur yang dilengkapi dengan rudal. Kita akan melihat bagaimana rudal kami bekerja. Meskipun dukungan Moskow terhadap Indonesia sangat jelas dan dinyatakan secara terbuka, pembicaraan antara Khrushchev dan Subandrio ini seharusnya bersifat rahasia. Namun, sang Menlu, menurut memoir Khrushchev, mengungkapkan hasil pembicaraannya itu kepada Amerika yang sama sekali tak ingin terjebak dalam krisis lain yang berpotensi menjadi perang dunia. Ini menjadi momen berakhirnya kekuasaan Belanda di Irian Barat, kata Van den Handel. Selain ingin menghindari konfrontasi langsung dengan Uni Soviet, Amerika Serikat tidak ingin terlihat bahwa negaranya tampak mendukung penjajah Eropa melawan negara dunia ketiga yang baru merdeka. Di bawah tekanan Amerika, pada Agustus 1962, Belanda akhirnya setuju untuk menyerahkan Irian Barat ke otoritas PBB UNTA. Pada 1963, wilayah Irian Barat akhirnya diserahkan kepada Indonesia. Setelah referendum tahun 1969 atau yang dikenal sebagai penentuan pendapat rakyat (PPRA), rakyat Irian Barat dengan suara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Meskipun dibantah oleh beberapa pengamat barat, hasil referendum diterima oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Australia, serta 81 anggota PBB lainnya. Namun, Belanda mengambangkan sekelompok orang yang hendak menentang penggabungan wilayah Papua dengan Indonesia. Unsur-unsur ini kemudian membentuk gerakan separatis yang hingga kini masih aktif di Papua. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai bagaimana Uni Soviet membantu Indonesia merebut Irian Barat. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang kurang paham, dan semoga informasi ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.